Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saat ini hadir, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga di dunia pun ada kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan tersebut banyak orang lalai. Yang pertama yaitu as-sihhah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Tak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita juga bisa menikmati bagaimana indahnya Islam hingga saat ini. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke majelis ta'lim ini. Di mana ketika kita datang berkumpul di majelis ta'lim untuk kita belajar Al-Qur'an atau kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di mana di dalam hadis dikatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Kemudian ia membaca Quran atau mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka belajar, saling mengajari, saling belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut akan dinaungi rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Kemudian akan dikelilingi para malaikat. Wa dzakkarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan, dan ia termasuk makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain juga ketika kita datang ke majelis ilmu, kita belajar ilmu syar'i tentunya, kita
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di jalan tersebut kita menuntut ilmu. Meniti jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka yang meniti jalan menuntut ilmu, itu dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagaimana keutamaan-keutamaan kita yang Allah berikan kepada mereka yang ingin selalu menuntut ilmu. Diberikan ketenangan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan membahas dengan tema sisa umur, di sisa hidup yang berkualitas. Bagaimana di sisa hidup kita itu bisa berkualitas? Mungkin sebelum kita pembahasan itu lebih jauh, kita sedikit menjelaskan. Kita fokus sedikit menjelaskan tentang tafsir di surat Fatir ayat 37. Yaitu, "Wahum yastarikhuna fiha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha." Mereka orang-orang yang kafir. Mereka berteriak, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal." Ya Allah, tolong keluarkanlah kami. Keluarkanlah kami dari apa? Dari neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Maka niscaya ketika Engkau keluarkan kami dari api neraka ini, kami akan melakukan amalan yang tidak pernah kami kerjakan sebelumnya. Yaitu apa amalan yang mereka tidak pernah kerjakan? Yaitu memeluk agama Islam. Yang mana akhirnya dari kita ketika kita tidak memeluk agama Islam, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kami sudah memberikan umur panjang kepada kalian? Ma yatadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah sudah diberi peringatan kepada kalian? Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah apa yang sudah kalian perbuat ketika di dunia. Dan tidak akan ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Itu orang-orang yang kafir. Ketika di dunianya itu mereka tidak memeluk agama Islam, maka akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Maka di sini pembahasan kita adalah pembahasan di sisa hidup yang berkualitas. Agar apa? Agar kita bisa menyiapkan bagaimana di sisa umur kita, kita bisa memunculkan atau menjadi pondasi dari amalan-amalan kita untuk memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah membacakan surat Fatir, di mana kegagalan terbesar mereka, yaitu orang-orang kafir, tidak bisa memeluk ajaran Islam. Kegagalan mereka tidak bisa bertaubat hingga Allah akhirkan hidup mereka. Maka di dalam ayat ini kita semua harus bisa menyadari bahwa kita semua sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kita hidup di dunia ini, di mana tujuan kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana melakukan kesyirikan termasuk dari dosa yang sangat besar. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dan semoga kita semua senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal kelalaian dan dari hal-hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang mana kita yang mana kita semua sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa dari kita yang umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Ada dari kita yang umurnya lebih dari 60 tahun. Ada dari kita yang mungkin lebih dari 50 tahun atau ke bawah, yang masih kecil hingga yang masih tua, yang sudah tua. Lalu bagaimana kita memanfaatkan di sisa umur kita yang sekarang? Karena umur adalah salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat kelak. Seperti di dalam hadis dikatakan, "La tazalu qadama 'abdun yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan berjalan di hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afna. Sampai ditanya, umurmu ini selama hidup digunakan untuk apa? Tidak akan berjalan di hari kiamat, di hari hisab nanti, sampai adanya pertanyaan-pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya adalah tentang umur kita. Ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan selama kita diberikan umur panjang ini? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik? Atau kita menggunakan umur kita untuk hal-hal yang sia-sia? Maka itu adalah salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi ketika kita diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan harta yang berlimpah, diberikan kenyamanan, kenikmatan, maka pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan lebih banyak. Berbeda dengan ketika kita tidak diberikan harta yang melimpah, diberikan umur yang pendek, maka pertanyaan-pertanyaannya juga lebih sedikit. Bahkan ada di dalam hadis dikatakan, inna fuqara'al muhajirin yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifa." Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang-orang kaya di kalangan muhajirin, di kalangan para sahabat, yasbiqunal aghniya yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannah. Mereka lebih dahulu memasuki surga dibandingkan orang-orang kayanya kaum muhajirin. Dan jaraknya yaitu bi arba'ina kharifa, dengan jarak 40 tahun kurang lebih.
Kemudian di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'al mu'minin." Orang-orang beriman yang mereka miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Binisfi yaumi binisfi yaumi khamsimi'ati 'am. Yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka ketika kita tadi diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kita selalu berbuat baik. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka tugas kita untuk mensedekahkan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik, maka kita gunakan kekuatan kita untuk menolong sesama hamba kita. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan uzur bagi mereka yang sudah melampaui umur 60 tahun, Bro. Ketika umur kita belum sampai di 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada mereka. Mungkin mereka menginginkan banyak keinginan-keinginan tentang dunia. Mereka menginginkan kesuksesan di dunia. Mereka ingin memiliki rumah, memiliki perusahaan, memiliki mobil, dan lain sebagainya. Maka ketika umurnya masih kurang dari 60 tahun, maka itu termasuk dari masa uzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika umurnya sudah melebihi dari 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela mereka yang masih belum sadar akan kedatangannya kematian. Di mana di dalam hadis dikatakan al-umrul ladzi a'dzarallahu ila imri'in fi qoulihi ta'ala, yakni tadi di dalam surat Fatir, sittuna sanah. Bahwasanya umur yang Allah berikan uzur yang ada di dalam surat Fatir, yaitu umur yang di bawah 60 tahun. Ketika umurnya sudah melebihi 60 tahun, maka tidak ada lagi alasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-umrul ladzi ayyarahumullahu fi qoulihi ta'ala sittuna sanah." Maka tadi kalau misalkan sebelum 60 tahun ada uzurnya, maka ketika 60 tahun ke atas dan dia masih belum sadar akan datangnya kematian, belum sadar akan bagaimana kita diciptakan untuk apa, maka di sini Ali bin Abi Thalib menjelaskan al-umrul ladzi ayyarahumullahu fi qoulihi sittuna sanah. Umur yang akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka belum sadar, yaitu ketika umurnya sudah melebihi 60 tahun. Maka ketika kita sudah melebihi 60 tahun, kita harus memfokuskan diri kita untuk apa? Untuk akhirat. Untuk apa? Untuk persiapan masa depan kita. Di masa depan kita apa? Menghadapi kematian kita.
Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini kita bisa melihat bagaimana kunci keberhasilan kita di dunia. Ketika di dunia, maka kunci keberhasilan kita berada di ujung kehidupan kita. Berbeda nanti ketika hisabnya di akhirat, maka keberhasilannya dihitung di awal. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abd min 'amalihi as-shalah. Yang paling utama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya yaitu as-shalah. Lalu ketika dihisab ternyata sholatnya kurang bagus. Unduru min tatawwu', maka lihatlah apakah dia punya amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang sudah kita ketahui mungkin banyak sekali. Maka amalan-amalan sunnah ini yang akan menjadi pendorong kita, yang akan menjadi pemantas kita untuk kita bisa dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dan di antara amalan-amalan sunnah yang ringan yang mungkin bisa kita kerjakan itu banyak sekali yang amalan-amalan sunnah yang ringan yang pahalanya Masya Allah sangat-sangat besar. Di mana di antaranya bako atau berdiam diri di masjid setelah sholat subuh hingga menjelang syuruk, maka kita akan mendapatkan pahala berupa haji dan umroh. Seperti kita melaksanakan haji dan umroh. Di dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha atau sholat isyraq, sholat syuruk, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Amalan yang kecil yang bisa kita lakukan hanya dengan waktu kurang lebih 1 jam. Sholat subuh, berdiam diri di masjid, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, melakukan hal-hal kebaikan. Maka Allah berikan ganjaran kepada kita berupa pahala orang yang melakukan haji dan umrah dengan pahala yang sempurna. Lalu ketika timbul pertanyaan, lalu bagaimana Ustadz dengan yang perempuan? Kan mereka tidak dianjurkan untuk ke masjid. Di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, jika wanita duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran sampai hingga matahari terbit atau sampai waktu syuruk, maka ia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam sholat isyraq, yaitu apa? Mendapatkan pahala melakukan ibadah haji dan umroh. Kemudian mungkin amalan yang lain yang bisa kita kerjakan yaitu sholat sunnah sebelum zuhur dan setelah zuhur. Mungkin kalau yang sudah kita ketahui bersama adalah sholat sunnah rawatib, di mana di dalam hadis dikatakan man shalla itsna asyara raq'atan fil yaum bunya lahu baitan fil jannah atau kama qala ta'ala. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat di dalam satu hari atau satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Dan tapi ini lebih simpel. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan hal yang lebih baik. Yaitu kita melakukan sholat sunnah
4 rakaat sebelum zuhur dan juga melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Di mana di dalam hadis dari Ummu Habibah, beliau mengatakan bahwa beliau telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan juga 4 rakaat setelah salat zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya api neraka. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan ketika kehidupan di dunia ini dihitung di akhir hayat kita, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan ini sebaik mungkin agar kita ketika menghadapi kematian, kita bisa mengira-ngira. Walaupun kita tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna, sebaiknya setidaknya kita sudah terus berusaha untuk memperbaiki diri kita di dalam kehidupan kita ini. Dijelaskan ketika bagaimana kehidupan kita di akhir hayat ini yang ditentukan di akhir hayat ini, dijelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahlil jannah." Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia, pandangan kita, dia itu melakukan amalan-amalan seperti amalannya ahli surga. Wa innahu lamin ahlin nar. Akan tetapi ternyata dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Juga ada satu lagi seorang hamba, wa ya'malu fima yara an-nas 'amalu ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada satu lagi orang yang kita lihat dia ini adalah penduduk api neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Maka penentuan amal ibadah kita di akhir hayat kita. Kita tahu kehidupan dia buruk, ternyata di akhir hayat ia bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebelum meninggal mengucapkan kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya. Akan tetapi ada orang yang selama hidupnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, beribadahnya rajin, sodakohnya rajin, puasanya rajin. Akan tetapi ketika di masa-masa akhir hidupnya, dia melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam eh, pembahasan kajian kali ini, yaitu pembahasan bagaimana kita menghadapi sisa umur kita yang sekarang. Kalau kita melihat masa-masa yang lampau, kita masa-masa yang gelap, mungkin banyak dari kita melakukan hal-hal yang maksiat. Mungkin dari kita hal-hal yang kelam lainnya, kenakalan-kenakalan di masa-masa lampau, yang mana itu menjadi dosa untuk kita. Maka di sini, di sisa umur kita dimulai dari saat ini sampai di masa kematian kita nanti,
apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita rubah, apa yang ingin kita kerjakan, amalan-amalan yang keseharian kita. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa seperti doanya Nabi Muhammad SAW dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kita selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub," wahai zat yang membolak-balikkan hati, "tsabbit qalbi ala dinik." Tetapkanlah hati ini kepada ajaranmu, kepada agamamu. Kita selalu berusaha, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak orang-orang yang di luar sana mungkin, atau di orang-orang yang di sekitar kita pun bisa terjadi, di mana dia paginya dalam keadaan muslim, ternyata dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala malamnya sudah menjadi orang yang kafir. Atau bisa jadi dia sorenya kafir, akan tetapi besok paginya dia sudah menjadi orang yang muslim. Hati itu mudah dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita dari salah seorang tabi'in, yaitu yang bernama Fudail bin Iyad. Mungkin sudah pernah mendengar nama tersebut. Ketika beliau berjalan, beliau menjumpai seseorang laki-laki yang dilihatnya sudah tua. Kemudian beliau datang kepada orang tersebut. Beliau bertanya, "Kam atat alid?" Kamu sudah berapa umurnya? Kemudian orang itu menjawab, "Sittu nasana." 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbik." Maka mulai dari sekarang, kamu ini sudah mulai berjalan ke arah Rabbmu, ke arah Tuhanmu. Kemudian seorang bapak-bapak ini tiba-tiba bergemetar. Kemudian berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail bin Iyad ini mengatakan, "Apa yang sudah engkau katakan tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail pun bertanya lagi, "Ata'rifu tafsirahu?" Ketika kamu mengatakan tersebut, apakah kamu mengetahui bagaimana tafsiran dari apa yang kamu katakan? Kemudian Fudail menjelaskan, "Inna lillahi 'abdun." Bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memberikan bentuk ibadah apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah yang kita lakukan tadi bukan selain Allah, maka kita sudah melakukan apa? Syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa apa? Bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Dijelaskan di situ oleh Fudail bin Iyad, "Wa man 'alima annahu mauquf
falya'lam annahu mas'ul. Barang siapa yang sadar bahwasanya dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mas'ul, dan barang siapa yang sadar kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyu'id limas'alati jawaban. Maka kita harus menyiapkan jawabannya. Kita harus menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk? Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika nanti kita sudah tidak ada di bumi. Bagaimana kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dengan apa? Dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan di sisa waktu hidup kita. Karena yang akan bersaksi bukan hanya mulut kita, tangan kita, mata kita, kaki kita. Semuanya akan dipertanyakan. Ketika kita melakukan selalu hal-hal yang baik, maka mereka pun menjawab dengan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka na'udzubillahi min dzalik, mungkin bisa jadi tempat kita bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali di dalam cerita yang tadi, kemudian orang yang tadi, bapak-bapak tadi bertanya kembali kepada Fudail. Wahai Fudail, famal hilah? Lalu apa solusinya agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya? Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, qala yasir liman yassarahu Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi, apa itu wahai Fudail? Kemudian Fudail menjawab, tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha. Berbuatlah kebaikan di sisa umurmu, maka yang lampau akan dihapus. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta bima madha wa bima baqi. Akan tetapi ketika di sisa umurmu tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dosamu akan double. Dosa yang sudah lampau dan dosa yang akan datang. Ketika kita tidak manfaatkan hidup kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan dosa yang sudah kita kerjakan dan juga dosa yang dikerjakan di sisa hidupnya. Akan tetapi ketika kita manfaatkan sisa hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah lampau dan kita mendapatkan pahala-pahala kebaikan di sisa hidup kita. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau timbul pertanyaan, lalu sampai kapan kita melakukan kebaikan-kebaikan? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sampai apa? Sampai kematian menjumpai kita. Juga termasuk dari penyesalan penduduk neraka yang tadi disampaikan. Juga disampaikan di dalam surat Al-Muddathir. Qalu madza lam naku minal musallin. Penduduk-penduduk neraka ini menyesal. Kenapa? Kenapa saya dulu tidak sholat? Walam naku nut'imul miskin. Juga kenapa kita
dulu tidak bersedekah atau tidak memberi orang-orang yang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan juga kita kenapa dulu ketika hidup hanya bersenda gurau saja. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan juga kenapa kita dulu tidak mempercayai bahwa adanya hari kiamat. Hatta atanal yaqin. Sampai kita tidak lagi diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kematian menjumpai kita dan kita masih tetap seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Itu termasuk dari penyesalan-penyesalan orang-orang yang kafir, yang mana tadi juga dijelaskan di dalam surat Fatir. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikeluarkan dari api neraka. Mereka sudah diberikan waktu kehidupan di dunia, kan tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir hayatnya mereka masih dalam keadaan kafir dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin di sisa waktu kita mungkin sedikit memberikan tips bagaimana agar sisa kehidupan kita bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk bisa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu yang bisa dikerjakan karena kita sudah pasti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan yang wajib. Maka ditambah lagi silahkan mungkin dari Bapak Ibu memulai dari sekarang karena kita tidak melihat lagi masa lalu, maka kita melihat masa yang saat ini hingga nanti kematian menjumpai kita. Silahkan melakukan amalan-amalan sunnah ringan. Amalan-amalan sunnah yang bisa menjadi pendorong kita atau penutup amalan-amalan wajib yang kita tidak bisa kerjakan secara sempurna. Maka ini bisa menjadi amalan atau pendorong kita untuk menutupi yang wajib dan untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita rutinkan amalan-amalan yang ringan, mungkin seperti sholat sunnah rawatib yang tadi sudah dijelaskan, atau kita mencoba untuk berpuasa di Senin Kamis, atau berpuasa di dalam 1 bulan 3 hari yaitu di Ayyamul Bid. Kita mencoba untuk rutinkan amalan-amalan tersebut di masa muda kita karena itu akan bisa menjadi bekal ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ini yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maka ketika kita dari sekarang melakukan rutinitas-rutinitas tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui bahwa kita sudah tidak bisa lagi mengerjakannya, maka kita akan tetap mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Karena apa? Karena kita mengerjakan bukan karena tidak bisa atau bukan karena lalai. Akan tetapi kita sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Mungkin bisa jadi kita sudah sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh lagi. Atau keadaan-keadaan fisik kita yang sudah tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut, maka itu sudah menjadi amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala walaupun kita tidak mengerjakannya. Karena apa? Karena kita sudah merutinitaskan amalan tersebut dari masa muda kita.
Dan amalan-amalan yang terus-menerus yang kita kerjakan, rutinitas ringan yang kita kerjakan, itu adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan atau amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam konteks ini beliau berkata, "Khudzu min a'malikum ma tutiqun." Silahkan ambil dari sekian banyak amalan-amalan sunnah yang sudah kita ketahui, ambil salah satu. Ambil yang bisa kalian kerjakan. Walaupun satu rutinitas, silahkan diambil dan rutinkan. Selama masih kita bisa kerjakan, jangan sampai kita putus untuk mengerjakan amalan tersebut. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan memberikan kita pahala sampai kita sendiri bosan untuk mengerjakan amalan tersebut. Jadi ini sebuah tantangan untuk bagaimana kita menuntaskan kehidupan kita dengan sudah berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Kita berusaha sedari sekarang melakukan amalan-amalan kecil yang terus-menerus tanpa terputus, sehingga ketika kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala seperti kita melakukan amalan-amalan tersebut. Juga salah seorang tabi'in Ibnul Muhallab, salah seorang ahli tafsir juga, beliau mengatakan ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya seorang mukmin ketika ia sudah memasuki masa tua, sehingga dia tidak bisa beramal lagi, maka ia akan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan yang ia lakukan di masa mudanya. Juga di dalam hadis lain, Imam Ad-Dhahhak mengatakan, salah seorang tabi'in juga, "Idza kana al-'abdu fi syababihi katsirus shalah." Bahwasanya jika ada seorang hamba ketika masa mudanya dia banyak melakukan salat rawatib, wa katsirus shiyam, dan juga melakukan puasa-puasa sunnah, tsumma dha'uf, kemudian dia sudah melemah, amma kana ya'malu fi syababihi, dia tidak bisa melakukan amalan-amalan seperti yang dilakukan ketika masa mudanya. Ajjarallahu azza wa jal lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sesuai dengan yang ia kerjakan di masa mudanya. Juga ketika amalan-amalan tersebut yang sudah kita rutinitaskan, ini juga bisa menjadi pahala yang sempurna ketika kita sedang melakukan safar. Ketika kita sudah mulai merutinitaskan amalan-amalan kecil, ya amalan-amalan sunnah, tanpa terputus, sudah menjadi rutinitas kita. Ketika kita waktunya melakukan hal tersebut, kita hilangkan semua kegiatan-kegiatan kita fokuskan untuk melakukan amalan sunnah tersebut. Maka ketika kita dalam keadaan safar pun, kita akan terhitung. Kita akan dihitung pahalanya sama seperti kita melakukan di waktu yang biasa kita lakukan. Seperti sholat sunnah rawatib, ketika kita sudah rutinitas terus-menerus mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kita sudah menjadi rutinitas kita tanpa kita putus satu hari pun.
terus-menerus kita melakukan. Ketika kita safar 2 hari, 3 hari, maka kita akan tetap mendapatkan pahala melakukan amalan-amalan tersebut. Karena apa? Karena itu sudah menjadi rutinitas kita dan kita sudah berkomitmen untuk apa? Untuk melakukan amalan tersebut. Di dalam hadis dikatakan apa? "Idza safaral 'abd aw marida kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahiha." Maka yang tadi dijelaskan apa? Ditekankan dengan hadis, "Idza maridal 'abd aw safar." Bahwasanya ketika ada salah seorang hamba yang dia sakit atau dia melakukan safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahiha. Maka dia akan tercatat dia seperti melakukan amalan-amalan orang yang mukim. Mungkin kadangkala kita berjuang di sini di sisa umur kita, kita berjuang, beramal, melakukan amalan-amalan soleh sampai benar-benar fisik kita tidak bisa lagi untuk melakukan amalan tersebut. Ada di mana mungkin kondisi ketika kita berdiri sudah tidak bisa lagi. Kita berjalan sudah tidak bisa lagi. Bahkan kita berangkat ke masjid pun susah. Kita hanya bisa terbaring di atas kasur. Maka ketika kita sudah merutinitaskan amalan-amalan yang sudah dikerjakan dari masa mudanya, maka ketika keadaan tersebut telah menjumpai kita, kita akan mendapatkan pahala-pahala seperti kita melakukan hal-hal tersebut. Maka kalau misalkan kita berolahraga dari muda untuk kesehatan tubuh kita di masa tua, maka kalau kita melakukan ibadah-ibadah di masa muda untuk investasi pahala di masa tua kita. Jadi kita terus melakukan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan ringan yang bisa kita kerjakan, sampai Allah tidak memberikan lagi kemampuan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga sedikit ilmu bisa menyadarkan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, sekian yang bisa disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.